Nah, kaitannya kepemimpinan Pak Sigit hari ini dengan apa yang dialami Pak Ugro? Apa, Ya. Pak? Sekarang kan dengan adanya undangan tadi, klarifikasi, siapa yang berani menyatakan proses kaitan dugaan korupsi tadi terhadap mantan Wakapolri? Berarti yang perintahkan ini orang yang jabatannya pangkatnya lebih tinggi 1 tingkat dari saya. Kalau itu perintahnya Wakapolri sekarang, Pak Deddy, saya yakin nggak mungkin. Oke. Jadi Pak Ugro ingin mengatakan upaya kriminalisasi terhadap Pak Ugro itu atas perintah Jenderal Sigit? Saya yakin itu. Saya yakin itu. Jadi kalau dibilang, oh ini bukan kriminalisasi, loh, saya kan mantan di kepolisian. Peristiwa-peristiwa yang lalu, peristiwa Poso saja, Oke. Ya. ya, tahun 99 mau diungkap tahun 2005 aja sulit, Oke. apalagi diungkap 2010. Kalau memang itu perintah langsung dari Kapolri Jenderal Sigit, ada kepentingan apa Pak Kapolri melakukan itu terhadap Pak Ugro? Saya sudah pernah dapat informasi dari jenderal juga, Purnawirawan. Mas, hati-hati Mas. Mas akan dibungkam oleh Polri. Terus saya tanya, Sebentar Pak, dibungkam oleh Polri atau Kapolri? ya dibungkam lah oleh Polri kan, Pak Polri kan ada pimpinan. Yang berani bungkam mantan Wakapolri siapa? Kan nggak mungkin Baratu, Bribda itu kan nggak mungkin. Pama aja nggak mungkin. Oke. Ya kan? Loh, saya dibungkam gara-gara apa? Saya cinta Polri sampai saya mati itu, makanya saya kritisi. Saya pengen suatu saat Polri itu membanggakan bagi kita-kita pensiunan. Seperti itu. Pak Ugro selama ini kritis itu membahayakan Polri atau membahayakan Kapolri? Loh, saya kepengen ke depan Polri ke depan nanti setelah ditinggal oleh para pemimpin-pemimpin yang sekarang ini, itu kembali ke posisinya dulu. Oke. Kalau jalan di jalan itu, ya posisi yang bagus di mana? Oke. Lurus. Oke. Kadang-kadang ambil kiri, ambil kanan, nyalip lagi. Silakan. Apakah Pak Ugro merasa Kapolri Jenderal Sigit terusik dengan sepak terjang Pak Ugro akhir-akhir? Pada menit ini, Ugro Seno menyampaikan klaim paling tajam dalam wawancara. Ia mengaku yakin pemanggilan dan dugaan kriminalisasi terhadap dirinya bukan proses biasa, melainkan merupakan bagian dari upaya pembungkaman yang menurut keyakinannya terjadi atas perintah Kapolri. Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian paling kontroversial karena menyentuh langsung pucuk pimpinan Polri. Namun hingga kini merupakan klaim dari narasumber yang belum terbukti di pengadilan maupun dikonfirmasi oleh pihak terkait. Ini. Ya kalau saya lihat kan, ya mohon maaf kalau saya bicara agak keras nanti Mas, ya kan? Lepaskan Polri dari cengkeraman Pak Jokowi. Polisi harus kembali kepada statusnya lagi, posisinya lagi, insan tribrata dan catur prasetya. Caranya Pak? Ya diingatkan kembali. Presiden Prabowo ini saya yakin beliau lulusan Akabri tahun 74. Karakter militernya jangan hilang. Karakter psikologi di dalam organisasi alumni Akabri beliau pasti merasakan. Ya kan? Saya kepengen Pak Prabowo ini punya karakter militer yang asli. Kenapa? Disiplin, tertib, seperti itu. Konkretnya apa Pak? Melepaskan cengkeraman Jokowi terhadap Polri, konkretnya langkahnya apa? Ya, sekarang kan lihat fakta-faktanya kan sudah cukup banyak. Kasus Roy Suryo sama Dr. Tifa. Iya kan? Pencemaran nama baik dan fitnah. Ya sekarang saya buktikan, yang isu sekarang itu kan berkaitan dengan dugaan ijazah palsu. Buktikan secara profesional dugaan ijazah itu palsu atau tidak. Kalau itu bisa dibuktikan secara profesional, kan selesai urusan masalah ijazah palsu ini. Tidak berkembang seperti sekarang ini. Ya kan? Oke. Mutasi-mutasi nanti misalnya gitu. Saya merasakan kok mutasi-mutasi dan saya bisa melihat sendiri. Oke. Termasuk yang terakhir kasus Jaksa Febri juga bagian dari itu juga Pak? Ya. Masih kencangnya cengkeraman itu? Ya, kalau Jaksa Jampitsus ini, Febri ini, kalau polisi menangannya dengan secara profesional, ya kan, di situ di KUHAP kan sudah ada bagaimana upaya paksa yang harus dilakukan di pasal 89 Hukum Acara Pidana yang baru, mulai dari penetapan tersangka. Tidak menemukan tersangkanya dulu loh. Menetapkan tersangka itu beda dengan menemukan tersangka. Nah, menetapkan tersangka itu ya
Ya kan internal Polri. Baru setelah dicurigai ini yang ditetapkan, baru dilakukan langkah-langkah. Mau dilakukan penggeledahan, ya silahkan. Jangan tiba-tiba dipotong. Nggak usah penetapan tersangka, nggak usah menangkap. Ya jangan, kecuali tertangkap tangan. Seperti itu. Oke. Kalau itu KUHP itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen, saya akan berikan acukan jempol kok, nggak akan saya koreksi. Kalau memang Jampisus salah dengan langkah-langkah KUHP yang sesuai dengan apa yang diatur di KUHP secara eksplisit ditulis di situ, kita pasti angkat tangan hormat sama Polri kok. Tapi jangan dibawa bahwa oh yang ini sah, ini sah, ini sah. Dan nanti junior-junior ini akan jadi Kapolri, nanti kan belajarnya dari yang sekarang ini. Ini yang bahaya ke depan nanti. Bayangin kita dulu di AKB diajari jangan sampai nanti Polri lagi masih disebut-sebut kalau ada anak kecil nangis, awas loh, kamu nanti dipanggilin polisi. Itu nggak boleh lagi seperti itu. Itu loh. Oke, Pak Ugro, apakah Pak Ugro ingin mengatakan selama Kapolrinya masih Jenderal Listio Sigit Prabowo, maka itu menjadi bukti bahwa Pak Jokowi masih mencengkram Polri? Ya, saya dari peristiwa yang ada ini saya melihatnya masih seperti itu. Ya, makanya mungkin ya sebaiknya kan Pak Listio udah cukup lama nih. Pada segmen ini, Ugro Seno melontarkan pernyataan paling kontroversial dengan menyerukan agar Polri lepas dari cengkeraman Jokowi. Ia juga mengaitkan pernyataannya dengan penanganan kasus Roy Suryo dan isu ijazah Jokowi, serta mendesak agar seluruh proses hukum dilakukan secara profesional. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi narasumber dan menjadi salah satu bagian yang paling berpotensi memicu perdebatan publik. Dan ini atensi khusus dari Kapolri Jenderal Iya, Sigit. siapa lagi orang saya pernah jadi Wakapolri, masa pangkat di bawah saya atau jabatan di bawah saya mau membungkam saya, kan nggak mungkin. Oke. Tapi sebenarnya ada masalah apa sih Pak? Siapa? Pak Sigit dengan Pak Ugro? Pak Listio Sigit itu saya kan di Propam, Mas. 2008, 2009. Pak Listio Sigit itu didampingi temannya, masyarakatnya, datang ke rumah saya Kadipropam di PTK. Keperluannya? Mohon izin Pak, kawan-kawan kami sudah Kapolres, kami belum jadi Kapolres. Oh iya, saya orangnya kan, Oh, menghadap Pak Sigit. iya loh, saya kan familiar sama junior, saya kan semuanya baik. Bisa saya bantu, saya bantu. Oke. Sebentar saya cek deh. Saya cek ke SDM. Di listnya minta mana? Kalau bisa Kapolres Kudus, Pak. Saya cek SDM. Kudus lama atau baru? Saya Pak, Kapolres Kudus baru Pak. Ini yang kosong Kapolres Pati. Pati. Nah saya tanya, Mas Listio, ini yang kosong Pati, mau nggak? Siapa? Nggak apa-apa Pak. Kapolres Pati. Loh, apa kekurangan saya? Mengapa Pak Sigit waktu itu menghadap Pak Ugro? Saya nggak tahu. Ditemui temannya. Kebetulan temannya saya kenal. Dia ngadep Kadipropam. Karena Kadipropam itu kalau banjak, penempatan itu kan ikut banjak. Bagian dari Wanjakti. Iya, siapa yang nggak tahu sama Kadipropam? Begitu SDM ditelepon, tolong dong. Pasti kan bisa. Ini kebetulan hanya satu saja dan saya nggak pernah nitip seperti itu. Ada yang sowan ke saya, menghadap saya cepat, dan mungkin ya pantas juga karena kawan-kawan udah Kapolres ya belum kan? Perlu diperhatikan. Kenapa Pak Ugro waktu itu membantu Pak Sigit? Siapapun junior saya bantu. Tidak ada kepentingan lain Pak? Nggak ada, mau pakai nggak embel, pakai uang pasti saya tolak. Ngapain pakai uang? Gitu loh. Setiap saya mimpin, mungkin ada anggota yang beda pendapat dengan saya dulu, ada junior gitu kan. Saya sarankan, kalau kamu merasa nggak enak, kamu minta pindah kemana. Saya nggak ada masalah loh. Saya dulu punya junior yang suka jelek-jelekin saya gitu lah. Ya fitnah lah gitu. Oke. Begitu jadi anak buah saya ajak salaman, lupakan masa lalu dah. Oke. Tapi kan dia nggak enak. Oke. Pak, nanti nggak, kalau kamu nggak nyaman, kamu pindah kemana, saya tanda tangan nih. Benar. Saya nggak ada lagi perasaan dendam benci sama enggak. Ini kita nih kakak adik. Oke. Berarti Pak Sigit pertama kali menjabat Kapolres karena jasa Pak Ugro? Loh, iya, Kapolres Pati itu? Kapolres Pati. Sebelum Solo ya Pak? Iya. Tapi waktu di Solo bukan Pak Ugro yang membantu? Oh enggak, saya udah pindah kan di situ. Nah waktu 2014 masih masa kampanye itu, ya kan? Yang siap untuk mengawal Jokowi sampai jadi ajudan itu sebetulnya yang Kapolda Sumbar itu, Mas, Pak Teddy Minasa. Tapi saya pikir Pak Teddy kan masih terlalu junior nih, Oke. ya kan? Terus? Jadi
saya bilang sama Sekmil, tim pengawalan Capres-Cawapres itu sudah disiapkan oleh Mabes Polri. Jadi kalau ada yang masuk sendiri, jangan dilayani. Saya bilang sama Sekmil. Oke. Akhirnya saya udah tahu arahnya Pak Teddy Minahasa tuh kalau misalnya maju terus pasti kan akan jadi ajudan nanti, ya kan? Oke. Tapi kan masih terlalu junior nih, seperti itu. Nah udahlah, akhirnya nggak jadi, masuklah ajudan Pak Listio Sigit itu yang maju. Jadi kalau ada junior maju, ya kita bukan urut kacang lah, kita cari Oke. ada waktunya nanti. Udahlah, nggak usah duluan ngapain sih kan top. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip ya, berarti Pak Sigit harusnya punya utang budi juga ke Pak Ugro ya, karena menjadi Kapolres pertama kali atas support dari Pak Oh Ugro. iya, jadi saya kalau Kapolres Pati itu Pak ya? Kapolres Pati. 2000 berapa itu Pak? Kira-kira 2009 Oke. awal gitu. Setelah itu hubungan tetap baik Pak dengan Pak Sigit setelah menjabat Kapolres Pati? Sampai beliau kabar reskrim saya masih bagus, karena waktu saya pernah membantu tim gubernur untuk percepatan pembangunan Pak Oke. Anies itu, Oke. kan ada pemeriksaan operator pompa air itu yang hujan ekstrim itu. Iya. Nah, saya minta, saya ngadep ketemu Kapolda Metro Pak Nanang waktu itu, katanya ada arahan dari kabar reskrim Pak Listio. Nah, saya ketemu Listio. Dek, udahlah, ini operator air ini orang-orang kecil, ngapain diperiksa gitu. Katanya ada dugaan sabotase. Masa operator pompa air nyedot air dari tempat banjir ke sungai itu mau sabotase? Kan hujan ekstrim itu air sungai udah meluap, jadi pakai pompa air nggak bisa nyedot lagi dibuang ke sungai. Dibantu Pak, airnya dibantu oleh Pak. Dibantu, ada masalah. Berarti sebenarnya hubungannya baik dong Pak Ugro dengan Pak Sigit ini. Iya, jadi setelah itu saya nggak pernah ganggu lagi, gitu loh. Nggak minta tolong, saya nggak ada lagi lah seperti itu. Jadi ya saya nggak tahu, mungkin sekarang ini kan kaitan yang cukup berat kan. Pada segmen ini, Ugro Seno menyampaikan pengakuan yang berpotensi menjadi sorotan publik. Ia mengaku pernah membantu Listio Sigit memperoleh penugasan sebagai Kapolres Pati saat masih menjabat Kadif Propam. Ugro menegaskan bantuan itu diberikan sebagai pembinaan kepada junior tanpa kepentingan pribadi. Namun, pengakuan tersebut memunculkan kembali pertanyaan publik mengenai dinamika karir dan proses promosi di lingkungan Polri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.